Sejarah PHP atau Hypertext Processor diciptakan oleh Rasmus Lerdorf, seorang pemrograman C, dan digunakan untuk mencatat jumlah pengunjung pada homepage-nya. Pada awal tahun 1995, dirilis PHP atau FI Form Interpreter yang memiliki kemampuan dasar membangun aplikasi web, memproses form dan mendukung data MySQL. Karena antusiasme pengguna internet yang begitu besar, akhirnya pada pertengahan tahun 1997, Rasmus Lerdorf menyerahkan pengembangannya kepada sebuah tim pemrograman dalam kerangka open source dan oleh Zvi Suraski dan Adi Goodman. Parsernya ditulis ulang kembali menjadi bentuk program parser baru, yaitu PHP 3.0 yang memiliki dukungan lebih luas terhadap database yang ada termasuk MySQL dan Oracle. Lanjut pada PHP versi 4.0, kemudian dirilis setelah itu dengan menggunakan mesin scripting Zen atau akronim dari pengembangannya Zvi Suraski dan Andy Goodman, dan telah mampu mendukung server Apache dan secara built-in telah mampu menangani manajemen session. Ada dua macam PHP yang sekarang dikenal luas di kalangan web developer, yaitu PHP 3 dan PHP ke-4. Baik, di sini saya akan bahas PHP 3 adalah bahasa PHP yang pertama kali dibuat dan cocok untuk membuat website yang tidak terlalu kompleks dan besar. Sedangkan PHP 4 versi 4 adalah bahasa PHP yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan Zen Engine sehingga lebih cepat, kuat, stabil, mudah untuk berinteraksi dengan berbagai jenis aplikasi pendukung lainnya seperti MySQL, Java, FTP Client, ODBC, dan lain-lain. PHP versi 4 memiliki extension yang lebih sederhana dan mudah dipergunakan serta kompatibel dengan PHP versi 3. PHP versi 4 sering dipakai untuk membangun web content karena dapat menangani website yang besar, kompleks, dan menerima jutaan hitungan per hari. Lanjut, pengertian PHP. Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari personal homepage. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangan, PHP selama menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti Wikipedia, WordPress, Joomla, dan lain-lain. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. PHP atau Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jadi server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain adalah Apache, Nginx, dan Lightspeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, ada 3 fungsi PHP dalam pemrograman. Yang pertama, untuk pengembangan website. Yang kedua, untuk membuat aplikasi komputer. Yang ketiga, untuk membuat halaman web. Lanjut ke sintaks dasar PHP. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan coding sendiri, begitu pula dengan PHP. Sintaks dasarnya dibuka dengan huruf-huruf begini, terus tanda tanya, tulisan PHP, dan ditutup dengan tanda tanya begini. Nanti saya akan lampirkan sebagai contoh
PHP natif sering digunakan oleh developer yang memiliki keahlian coding yang cukup baik atau mereka yang ingin membuat kerangka alur yang unik dengan fungsionalitas yang tinggi. Yang kedua itu PHP framework. Ketika menggunakan framework, developer dapat memanfaatkan kerangka pengelolaan website yang sudah jadi. Artinya tidak perlu membuatnya dari awal sehingga memudahkan pekerjaan. Framework dapat membantu developer bekerja lebih efisien dan menyelesaikan pengembangan website dengan lebih cepat. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan PHP. Kelebihannya itu ada 6. Yang pertama itu memiliki komunitas yang besar. Yang kedua mudah dipelajari dan dipahami. Yang ketiga itu pengembangan yang sangat cepat. Keempat itu ringkas atau singkat. Yang kelima itu mudah melakukan pengupgradean. Yang keenam itu perkembangan yang sangat pesat sekali. Ada pula kekurangannya, yaitu ada 3. Yang pertama itu mudah dibajak oleh orang lain. Yang kedua itu terkesan kurang prestisius. Yang ketiga itu tidak adanya tipe data pada PHP. Lanjut ke contoh penulisan PHP. Yang pertama itu ada echo atau print. Yang kedua itu ada tipe data. Yang ketiga itu ada variabel. Yang keempat itu ada konstanta. Nanti saya akan lampirkan kode-kode penulisannya karena ini agak rumit menjelaskannya. Lanjut yang ke-5 itu if and else. Yang ke-6 itu array. Yang ke-7 itu form input. Yang ke-8 form validasi. Baik, terima kasih. Saya Fatima Zahra, NPM A1M0210131, undur diri dan terima kasih karena telah menonton video saya kali ini.